Oke, kita akan belajar tentang membaca sastra pada kesempatan saat ini. Membaca sastra itu sebenarnya adalah bagian dari kemampuan membaca dan menganalisis. Sastra dalam bahasa Indonesia biasanya yang akan ditanyakan nih, pertama itu ada puisi, lalu ada prosa, dan juga ada drama. Kita lihat satu-satu ya. Puisi itu apa sih? Puisi adalah karya sastra terikat. Yang namanya terikat maksudnya kita tidak bisa sembarangan menggunakan kalimat dalam puisi. Puisi itu sifatnya lambang. Maksud lambang di sini, penulis puisi dia menyatakan perasaannya lewat kata-kata dengan arti kiasan. Yang suka ditanyakan dalam puisi ini adalah citraan. Pertama, citraan itu apa? Citraan ini adalah panca indera yang kita pakai dalam memahami atau menikmati sebuah larik puisi. Citraan itu adalah di antaranya pertama penglihatan. Ini citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihat. Contoh misal ada larik puisi berjudul kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Itu adalah citraan penglihatan. Kenapa? Di situ ada kata banyak pohon cemara. Nah, banyak pohon cemara bisa kita lihat. Nah, atau misalnya kata lain, sinar matahari bersinar redup. Nah, itu penglihatan karena yang namanya sinar redup itu bisa dilihat. Yang kedua, ada yang namanya citraan auditif atau pendengaran. Ini citraan yang ditimbulkan oleh indera pendengar. Kalau dalam teks puisi biasanya penggunaan kata hening, ramai, suara misalnya aku sendiri ditemani hening ombak yang berdebur, nah, kayak gitu itu pendengaran. Atau misalnya pagi hariku disambut oleh kicauan burung. Kicauan burung ini adalah hal yang bisa kita nikmati dengan pendengaran. Indra peraba atau taktil. Ini adalah citraan yang berhubungan dengan perabaan kulit. Contohnya ketika kita dalam puisi ada kata halus lembut, atau kita pakai kata ingin menusuk kulitku. Nah, itu adalah indra peraba. Next, ada indera penciuman. Ini yang berhubungan dengan hidung. Misalnya kayak semerbak wangi bunga, tamanku tamanku harum. Nah, kayak gitu itu indera penciuman. Selain penciuman, biasanya yang sering keluar dan ditanyakan dalam puisi adalah majas. Kalau misalnya kita lupa majasnya kayak gimana sih? Yang namanya majas ini adalah kata-kata bermakna konotatif. Maksud kata konotatifnya berarti kata yang maknanya tidak sebenarnya. Majas itu banyak macamnya. Saya hanya akan berikan yang populer ya, yang sering keluar di ujian saja. Pertama ada simile. Simile atau perumpamaan. Sebenarnya simile itu mudah. Dia cirinya adalah menggunakan kata konjungsi perumpamaan. Contohnya ada kata umpama, seperti, ibarat, laksana. Nah, itu adalah simile. Contoh, kulitmu kini hitam seperti arang. Ketika ada kata seperti, itu pasti simile. Atau misalnya, rambutnya panjang, laksana mayang terurai. Ketika ada kata laksana, itu adalah simile. Yang kedua, ada metafora. Metafora itu melukiskan sesuatu dengan menggunakan kata kiasan. Biasanya dia menggunakan lambang atau julukan. Contoh, misal Dewi Malam menatapku sendu. Dewi Malam itu siapa? Dewi Malam itu adalah metafora dari bulan. Atau misalnya
si jago merah menghabiskan lahan hutan. Si jago merah itu adalah metafora untuk api. Nah, metafora pasti perbandingan langsung, bisa berupa julukan, bisa berupa sifat. Personifikasi. Personifikasi ini adalah majas yang paling sering sebenarnya keluar di puisi. Personifikasi itu mudah mengidentifikasinya. Dia subjeknya biasanya bukan manusia, tapi digambarkan seolah-olah bersikap seperti manusia. Contoh, sinar matahari menghangatkan tubuhku. Menghangatkan ini biasanya pekerjaan manusia. Atau ketika kita bilang rasa rindu menyeretku ke masa lalu. Menyeret itu kan membawa dengan paksa gitu ya, biasanya dilakukan manusia. Itu personifikasi. Cirinya personifikasi mah subjeknya pasti bukan manusia, bisa hewan, bisa benda mati. Yang selanjutnya ada repetisi. Biasanya dalam puisi memang sering dipakai majas repetisi. Ini menggunakan pengulangan kalimat atau kata. Contoh, Fahmi sedang bekerja dan terus bekerja mencukupi kehidupannya. Ketika ada kalimat dengan kata bekerja dan terus bekerja, artinya kita itu ingin menekankan kalau Fahmi bekerjanya sangat keras, itu repetisi. Atau bisa juga misalnya menggunakan kalimat yang sama, misalnya ketika kamu sulit, yang membantumu aku. Ketika kamu sedih, yang menghiburmu aku. Ketika kamu sedang misalnya dalam kebutuhan, yang selalu menolongmu adalah aku, selalu aku. Nah, itu juga sama, repetisi. Terakhir yang sering keluar itu adalah hiperbola. Hiperbola itu adalah kalimat yang disajikan secara berlebihan. Maksud berlebihan apa sih? Berlebihan atau kita bilang lebay. Agar apa? Agar orang yang mendengarkan kalimatnya itu merasakan kalau maksud kita itu tersampaikan dengan baik. Contoh, suaranya menggelegar membelah samudra. Sebenarnya sih nggak mungkin ya ada suara yang membelah samudra, gitu kan? Tapi kita tuh mau ngomong kalau suaranya tuh keras banget. Atau ketika saya bilang mengerjakan soal ini membuat kepala aku mau pecah. Sesusah-susahnya kita ngerjain soal kan nggak mungkin kepala kita pecah kan? Nah, itu hiperbola agar orang tuh ngerti kalau soal yang saya kerjain itu susah banget gitu. Itu yang namanya majas. Ini biasanya yang suka ditanya dalam puisi. Lalu ada apa lagi selain puisi? Biasanya ada cerpen atau novel. Unsur intrinsik yang sering ditanya dalam cerpen atau novel ini apa saja? Nih, ada yang namanya tas-tas gaya. Nah, kalau di Tridaya sering banget nih kita bahas tas-tas gaya. Yang pertama, tas itu apa? Yang pertama ini adalah tema. Yang namanya tema ini berarti inti dari kalimat utama. Kalimat utama inti dari sebuah cerita. Tema itu beda dengan genre ya. Kalau genre mah kan kayak misalnya horor, komedi, itu genre. Kalau tema mah intinya kayak misalnya petualangan, persahabatan, perjuangan hidup. Nah, itu yang namanya tema. Yang kedua ini adalah alur. Alur itu apa sih? Jarang yang ditanya alur maju, alur mundur ya. Ini biasanya yang suka ditanya ini adalah pengaluran. Pengaluran itu apa? Pengaluran ini adalah kita bilang ya, pengaluran itu strukturnya. Pengaluran itu atau struktur itu yang seperti apa? Semua struktur cerita non sastra itu adalah cerita naratif, diawali dengan orientasi atau orientasi itu perkenalan, lalu ada komplikasi atau perumitan, lalu ada lagi resolusi, peleraian, dan yang terakhir koda. Itu biasanya yang suka ditanya. Lalu ada S itu latar atau setting. Ada 3 latar itu, ada apa saja? Waktu, ada latar tempat,
ada latar suasana. Ini mah sering ditanyakan dan saya pikir paling mudah ya. Lalu T yang selanjutnya ada yang namanya tokoh. Yang suka ditanya dalam tokoh apa sih? Jarang ditanya sih antagonis protagonis ya. Cuma yang sering ditanya adalah penokohan. Apa sih penokohan? Penokohan itu adalah sifat dari tokoh. Biasanya yang suka ditanya misalnya, kita tahu penokohan dari Cinderella dari apanya? Nah, itu mungkin dari diceritakan langsung oleh penulis, bisa dari dialog antar tokoh, bisa dari perilaku. Yang suka ditanya biasanya gitu. Lalu amanat, amanat pesan. Kalau ditanya amanat atau pesan, carilah pesan yang sifatnya umum dan tidak spesifik. Misal nih, dalam cerita Malin Kundang, amanatnya itu kan kita misalnya kita jangan merasa sombong atas keberhasilan, itu masih masuk akal. Yang tidak boleh misalnya kita jangan tidak mengaku orang tua meskipun dia buruk rupa. Nah itu bukan amanat. Kenapa? Karena itu spesifik ya. Apa namanya, yang namanya amanat itu sifatnya harus umum. Lalu ada S itu sudut pandang. Sudut pandang hanya ada orang pertama dan orang kedua, tidak ada orang ketiga, sorry. Pertama dan ketiga, tidak ada orang kedua. Sudut pandang orang pertama ini biasanya dia menggunakan kata aku. Di mananya? Di narasi, bukan di percakapan ya. Kalau orang ketiga, kita seolah-olah menceritakan kisah hidup orang lain. Biasanya kita menggunakan kata dia atau enggak nama apa namanya, nama tokohnya. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Nah ini yang sering agak membingungkan karena pertanyaannya itu bisa bebas. Apakah dia menggunakan bahasa baku? Apakah dia menggunakan bahasa sehari-hari? Apakah dia menggunakan kalimat langsung? Nah ini biasanya keluar dalam bentuk perbandingan dua teks. Ini unsur intrinsik karya sastra. Ini adalah aluran. Nah ini yang tadi saya bilang. Yang pertama ini perkenalan dalam cerita anak. Dalam cerita anak yang namanya orientasi itu biasanya kan ada pada suatu hari di sebuah hutan, nah itu orientasi. Di sini perkenalan apa saja? Perkenalan orangnya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Lalu yang kedua komplikasi. Komplikasi itu dibagi juga tahapannya. Ada yang pertama sebab konflik. Lalu udah gitu konfliknya, konflik itu berarti masalahnya ya. Dan yang terakhir adalah akibat konfliknya. Contoh nih, dalam cerita yang kalian pasti tahu, ini lagi deh, apa namanya teh, Malin Kundang lagi. Sebab konfliknya adalah Malin Kundang tidak suka hidup berkesusahan. Jadi dia ingin pergi merantau. Konfliknya ketika bilang ke ibunya, ibunya tidak merestui. Akibatnya Malin Kundang kabur dan nekat apa namanya, pergi merantau agar kehidupannya membaik. Terus nanti ada klimaks. Klimaks itu apa sih? Klimaks itu puncak masalah. Puncak masalah dari Malin Kundang yang seperti apa? Dia itu berhasil jadi orang kaya. Ternyata pas pulang ke rumah, si ibunya itu masih miskin-miskin aja. Dia ada apa ya namanya, penurunan atau kita bilangnya peleraiannya. Peleraiannya seperti apa? Tidak selalu buruk kok peleraian, tidak selalu baik. Ya kayak si Malin Kundang ya, peleraiannya kayak gimana? Dia tidak ngaku, dia kan bukan ibu saya. Sampai akhirnya di resolusi, ini resolusinya itu berarti akhir ceritanya. Itu ibunya sakit hati dan dikutuklah dia, itu resolusi. Nanti ada yang namanya koda. Koda itu berisi apa sih? Koda itu ya berisi nilai moral. Misalnya nilai moralnya kita dilihat Malin Kundang si anak durhaka menerima hukumannya, nah itu nilai moral. Atau bisa juga terjadi perubahan sikap.
Maksudnya perubahan sikap biasanya ada di cerita-cerita Pavel. Semenjak saat itu monyet tidak pernah serakah lagi, itu berbentuk. Apalagi yang suka ditanya dalam teks sastra, ini tadi ya, orientasi itu apa, komplikasi itu apa, evaluasi, dan resolusi. Nah, ini tentang sudut pandang. Sudut pandang itu ada orang pertama dan orang ketiga. Kalau orang pertama ini sebagai pelaku utama, ada juga sebagai pelaku sampingan. Kalau orang pertama, penulis seolah-olah dia yang berperan dalam cerita. Pagi hari aku bangun dari tidur panjang. Aku bergegas pergi. Jadi dia selalu yang inti ceritanya. Kalau pelaku sampingan, maka dia itu menceritakan orang lain yang terlibat konflik, tapi dia ada di situ. Aku bangga melihat Dina, teman baikku. Dia sangat cerdas, berarti pelaku utamanya Dina. Si aku hanya sebagai teman yang bercerita. Kalau orang ketiga itu dibagi dua, jadi apa? Yang pertama, orang ketiga serba tahu. Kalau serba tahu, jadi kayak misalnya dia itu menggunakan kata ganti dia atau nama tokoh. Dia dia yang melakukan seluruhnya. Jadi seolah-olah kita mencari kehidupan orang lain. Gitu. Oke, kelebihan guys. Itu contoh dari pembahasan sastra. Kita akan lihat latihannya. Untuk sastra biasanya yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan itu banyakannya ya pemahaman puisi, atau bisa juga tentang unsur intrik. Karena puisi itu memang kata-katanya tidak semua orang mengerti. Biasanya puisi untuk soal itu yang ditanyanya hanya hal-hal yang seperti majas, pencitraan, seperti itu. Ini contoh yang cerpen. Setiap pagi saya membantu menyiapkan kue di sekolah. Kita coba latihan soal untuk sastra. Yang pertama ini tentang cerpen atau novel. Setiap hari Sada membantu menyiapkan kue di sekolah, akan dititip di kantin. Pulang sekolah Sada membantu ibunya. Ketika kita baca, kita bisa tahu, kita bisa simpulkan, Sadam itu rajin ya. Taunya dari mana? Ini dari perilaku tokohnya. Kenapa dari perilaku tokoh? Karena yang namanya si Sadam itu nih menyiapkan kue, lalu bantu berjualan, tidak disebutkan kalau dia rajin, tapi dari perilakunya kita tahu wah dia sangat rajin gitu ya. Ini yang namanya dari perilaku. Atau yang suka ditanya dalam sastra, gimana sih saya itu misalnya paling sulit kalau mengerjakan soal yang panjang seperti ini. Kalau kamu ingin menghemat waktu, coba lihat perbedaan pola pengembangan. Biasanya pola pengembangan itu kita lihat di optionnya. Fabel 1 menggunakan alur maju. Oke, mungkin pada suatu hari anjing bangun dari tidurnya. Kalau yang ini Fabelnya biasanya alur maju. Fabel 2 katanya alurnya adalah Fabel 2 katanya sorot balik atau alur mundur. Ini Fabel juga tidak mungkin sorot balik. Yang A salah. Kita lihat yang B. Fabel 1 sorot balik tidak mungkin. Fabel 2 alur maju. Alur maju itu biasa digunakan dalam Fabel. Jadi Fabel itu jarang yang alur mundur. Lalu yang C. Fabel menggunakan kata ganti dia. Di sini ada kata dia, ada. Lalu kalau Fabel 2 tidak menggunakan kata ganti. Di sini ada kata aku. Aku itu kata ganti, berarti yang cek salah. Yang B, berarti option terakhir kita. Fabel 1 menggunakan paparan. Paparan itu apa sih? Paparan itu kalimat seperti deskriptif. Dia digambarkan.
ya. Jadi kita itu bisa membayangkan. Kalau fabel 2 menggunakan dialog. Ciri dialog apa? Dia menggunakan kata langsung, kalimat langsung dengan tanda kutip. Berarti ini yang paling masuk akal. Sebenarnya sih yang trik-trik seperti ini bisa kamu pakai kalau waktunya mepet. Gitu. Sudah 4 hari ia duduk di beranda rumah sore hari. Di beranda rumah sore hari. Itu kata kuncinya. Sebenarnya kalau misalnya ditanya unsur yang menonjol itu langsung ketahuan. Oh ini mah berarti di kelihatan latarnya di rumah, latar waktunya sore hari. Isi ya. Kita ditanya struktur komplikasi. Di sini Maura mulai berburu menjelajah toko bermerek untuk membeli pasmina dengan motif yang disukai maminya. Hanya aku yang tidak mempersiapkan apa-apa. Ini baru sebab konflik. Lalu baru ada konflik, kok Biung sih tanya Maura dengan mimik lucu. Kenapa nggak panggil mama, mami? Itulah aku hanya tersenyum. Orang Jawa memang kebanyakan manggil itu dengan sebutan Biung, sama aja kok artinya dengan mama tersenyum. Terlihat lirikan mata Yesa dengan senyuman yang membiaskan ejekan. Nah, di sini yang nama kata ejekan ini adalah kata kunci dari komplikasi. Berarti kita tahu komplikasinya itu ada di paragraf kedua gitu. Kita ke isi. Angin berhembus lemah lembut. Kata kuncinya adalah lemah lembut. Citraannya yang namanya lembut itu berarti ini citraan tadi rasa atau taktil. Lalu semburat merah. Yang namanya merah itu ketahuan dari mana sih? Merayapi, semarak itu hanya bisa kita resapi ketika kita menggunakan penginderaan penglihatan. Next, dengarkan senandung di balik jendela sebelum keadaan sepi. Ada kata dengarkan, ada kata sepi. Ini sudah jelas merupakan auditif ya atau pendengaran. Lalu kalimat yang menggunakan majas metafora. Metafora itu apa? Tadi dibilang metafora itu yang menggunakan lambang. Lambang atau julukan ini tadi disebutkan di contoh Dewi Malam bersembunyi di balik awan. Dewi Malam itu metafora. Kita lihat yang pertama. Pena menari di atas kertas. Pena itu adalah subjeknya ya. Subjeknya bukan manusia, tapi dia digambarkan bisa menari-nari. Ini yang dibilang dengan kertas. Ini adalah majas personifikasi. Jelas dari subjeknya yang bukan manusia digambarkan menari-nari. Yang C, halilintar bersahut-sahutan. Yang namanya bersahut-sahutan kan kalau kita ngomong terus ada yang ngomong lagi. Nah, ini juga sama. Ini adalah personifikasi. Harimau mengaum memecahkan keheningan malam. Harimau memecahkan ini sebenarnya masuknya ke hiperbola ya, berlebihan. Next, tikungan itu telah menelan beberapa nyawa. Tikungan menelan itu kan gerakan makan ya, dan tikungan tidak mungkin makan. Berarti ini jelas personifikasi. Nah, kalau personifikasi biasanya cari yang subjeknya bukan manusia. Ini menggunakan majas yang manusia adalah yang Bel memanggil anak. Majasnya subjeknya Bel seolah-olah bisa memanggil anak-anak masuk ke kelas. Gitu. Lalu ada majas litotes. Litotes itu merendah. Merendah itu biasanya apa sih? Kita suka dengar merendah untuk meroket. Nah beda ya kalau litotes itu merendah justru dengan maksud tidak mau sombong, merendahkan diri. Ini contohnya, pupuk sederhana ini hasil karya kami bertahun-tahun. Kenapa ini litotes? Karena maksudnya tidak mungkin kan rumahnya bubuk sederhana gitu. Next, larik bermaja sama.
Di sini biasanya rembulan menyapaku itu adalah personifikasi, cari personifikasi lagi yang lain berarti yang dua dan yang angin menemukan kedua dan empat. Ini banyakannya sih yang kedua memang personifikasi biasanya. Lalu kalau ditanya nih, mana yang bermajas pada kutipan puisi? Coba di sini ada kata laksana, ini isi ya. Laksana itu adalah majas simile. Ini berarti harus diapain dong? Ya harus diapain. Lalu di sini malam benderang dengan sinar mentari. Oh, kalau ditanyakan adalah kalimat bermajas. Kalau kalimat bermajas sebenarnya tanpa melihat atas pun, kamu lihat di optionnya, cari kalimat yang artinya tidak sebenarnya. Di sini indah itu mah arti sebenarnya bisa. Cinta selalu ada, jangan lupa hidup ini sementara, itu memang sebenarnya. Tapi rumah yang ramah, ramah itu kan suka menyapa ya, kayak Mbak Indomaret, nah itu kan ramah nih. Tapi kan maksudnya rumah tidak pernah menyapa selamat datang, nah selamat berbelanja kan nggak mungkin. Nah ini yang namanya kalimat bermajas gitu. Sebenarnya masih ada sih apa namanya karya sastra yang lain yaitu drama. Tapi saya pikir kalau drama biasanya tidak terlalu banyak teori, jadi apa ya namanya materinya hanya apa sih namanya tinggal dibaca ulang dari soal-soal yang sudah saja. Nah, itu adalah pembahasan untuk membaca sastra. Terima kasih.